Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Itu kalau habis makan, gak ada pikiran itu cuci piring kayak gitu ya Kak? Oh, token listrik habis. Tolong beliin. Sabar. Ya, nanti kalau Kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Nanti tuh kapan Bu? Guys, pokoknya gue pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Alhamdulillah 20 tahun tinggal di sini gak pernah banjir Mas. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Iya lagi. Ini ada lagunya ya. Apa? Boleh pulang nggak? Mas, tulis aja Mas, tulis. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Segini berapa tadi? 200. Mending buat DP rumah. Iya loh. Bapak kan sudah pernah bilang, gak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Lo juga tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong Kak. Kalau enggak, kita semua kehilangan Maimuna. Hidup gue juga di sini udah kayak pembantu. Terus sekarang gara-gara kebodohan lo masih harus gue juga yang nanggung. Kal, kemana Kal? Kamu Kamu tega lihat kita jadi gadang? dari awal kan lo sendiri yang gak ada sertifikat rumah. Kenapa Udah cukup. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orang yang pas-pasan kayak aku gak berhak punya rumah sendiri. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Agak sedikit tarik nafas ya nontonnya. Ini produsernya nih ya, yang sudah yakin sama film ini, menghadirkan karya-karya yang fresh. Kali ini Christian memang as always. Dan apa yang membuat Chris sendiri tertarik nih dengan cerita yang ada dalam novel Home Sweet Loan? Sebelumnya memang saya menjadi produser dari Jurgen Saleh ke Gaspar. Terus saya diberi kesempatan untuk membuat pertunjukan panggung musik Lagu Cemara. Tentu aja dimulai dari proyek apa selanjutnya, itu selalu jadi pertanyaan banyak orang gitu. Dan saya ingin punya mimpi membuat sebuah film yang sangat dekat dengan kehidupan saya dan juga relate dengan banyak orang dan lebih pendekatannya lebih membumi. Dan mungkin background story-nya juga, saya kenal Sabrina udah lama, dari tahun 2016, dan belum pernah saya menjadi produser filmnya langsung Sabrina. Terlalu tampan dulu aku sebagai co-produsernya Sabrina, tapi kangen pengen punya film lagi bareng Sabrina, karena kita tuh berdua seumuran dan juga memulai karirnya hampir sama dari bawah ke atas. Dan itu bagi saya film Home Sweet Loan ini menjadi proyek yang sangat personal untuk saya, untuk persahabatan kita berdua, dan juga untuk semua orang yang mungkin mengalami beban hidup dan It's okay. Dan mungkin susah untuk di-share. Jadi semoga film Home Sweet Loan bisa memeluk kalian semua. Alvin, it does sih. Ini nangis lagi nih. Baru ini nonton premier isinya nangis. Nonton respon isinya nangis. Aduh, ya ampun gimana dong. Aduh. Dan yang pasti memang ini baru berapa detik tadi ya? Mungkin 2 minutes lah. Kita udah roller coasternya udah dapet banget. So pasti the whole movie-nya akan bikin kita untuk tolong jangan cepet-cepet nyalain lampu. Pasti akhir bioskop nanti pasti buka bercucuran ya. Dan pertanyaan kedua nih untuk Christian Emmanuel, tahu bilik curhat dong? Iya. Iya kan? Pernah juga ikutan? Saya punya ide.
lagi gak sih nanti? Kayak banyak yang butuh deh. Iya, memang itu ide Bilik Curhat itu sendiri muncul karena pada saat development bersama Sabrina, penulis dan Amira, itu kita nggak cuma ngomongin Kaluna harus bagaimana dari Kaluna kemana, tapi kita jadi malah merefleksikan ke diri masing-masing kita, pengalaman masing-masing kita. Jadi, kenapa kita udah nggak pernah bercerita kalau nggak ada Project Hope Sinodem, kita nggak pernah ngebuka masa lalu hidup kita gitu, dan menyadari bahwa curhat itu menjadi hal yang diremehkan dan dianggap lemah. Maka dari itu, dari saya dan Sinema mencoba menyediakan ruang untuk teman-teman yang mau berusaha didengar dan mencari teman-teman seperjuangan. Akhirnya kita ngebuat Bilik Curhat itu sendiri, dan berharapnya memang masih banyak panjang lagi untuk Bilik Curhat berjalan ke kota-kota selanjutnya. Yeay, asik. Udah ada bocorannya berarti ya, Bilik Curhat akan ada lagi ya. Karena itu benar-benar berarti banget loh, karena gak semua orang bisa cerita sama teman kan. Gak semua orang juga punya teman yang bisa diandalkan, yang akhirnya gak jadi ember ataupun tembok berjalan menceritakan. Kenceng banget mas, pernah sakit hati ya mas teman-teman. Yang I feel you mas, I feel you, I feel you. Gak apa mas, semangat. Itu kenapa orang mungkin menganggap aneh, 2024 curhatnya di videoin dan sebagainya. Tapi aku rasa curhat ke sahabat semakin tua, circle semakin kecil. Curhat ke sebuah kamera, mereka nggak ngejudge kita. Yes. Karena ketakutan kita untuk curhat itu adalah ya orang tua gini, dari keluarga bermasalah gitu. Ada takut-takut stigma yang diberikan pada saat kita mengeluarkan di sisi paling rapuhnya kita. Belum lagi kalau curhatnya sama orang yang pick me, gue juga gitu. Boleh dengerin gue ya? Boleh gak lo dengerin gue dulu gitu kan ya, Bo? Jadi adu nasib nih kita ya kan? Oke, terima kasih Christian. Aku beranjak ke Sabrina Rachel Kalangi sebagai saudara. Film ini adalah film ketiga ya, bener ya? Betul. Jadi udah apa aja nih? Yang pertama, film-filmnya. Waktu itu 2018 ya, Visinema itu Terlalu Tampan. Kedua, Nokta Merah Perkawinan dengan Rapi Film. Sekarang kembali lagi, kebetulan bisa bekerja sama lagi. Kebetulan juga bisa benar-benar sekarang secara langsung sama Christian juga di Visinema di film Home Sweet Love ini. Wow, ini kan dari IP yang cukup populer ya. Kenapa tertarik untuk, ya selain karena bersama dengan sang sahabat nih, satu project? Iya, tapi dia juga sangat tahu sebenarnya aku tipe orang yang nggak akan mudah mengambil project. karena benar kita tuh emang suka curhat. Maksudnya itu, aku masih punya privilege punya teman yang emang bisa curhatin, dan dia salah satu yang tahu banget aku kayak gimana ketika kerja, tahu banget kehidupan keluarga kayak gimana gitu. Ketika itu dia bawa novel ini, bilang kayak, Bri, gue tahu nih, lo picky anaknya. Tapi coba deh baca dulu deh gitu. Karena jujur memang selama ini kan aku juga selalu bikin IP adaptasi ya gitu, dari webtoon, dari sinetron gitu. Sebetulnya secara pribadi tuh kayak pengen original dulu boleh nggak ya gitu, pengen deh nulis sendiri dulu gitu. Walaupun kemarin-kemarin juga ikut nulis, tapi kan beda ya original sama adaptasi gitu. Cuman deh kayak please give it a try deh, lu baca deh gitu. Karena kayaknya sih kalau gue kenal sama lu sih kalau gitu, kayak sih lo bakal mau ya, bakal suka ya gitu. Dan ya udah akhirnya dikasih bukunya, terus aku bener-bener kayak iya lagi gitu loh, kayak bener-bener aku ngeklik banget sama bukunya. Aku ngerasa penulisannya Almira juga luar biasa, membuat kita masuk ke dunianya dan juga berbicara seakan ini perwakilan kita yang baca gitu. Dan aku jujur juga banyak beberapa hal yang ada di buku yang Kaluna alami itu juga sangat dekat juga terjadi juga gitu, secara langsung gak langsung. Ada yang benar-benar persis, ada yang mirip-mirip gitu, tapi benar-benar kayak aku ngerasa benar-benar ini cerita kita sih, maksudnya ini cerita banyak orang yang benar-benar mungkin nggak semua dari A to Z, tapi aku yakin banget semua orang pasti ada masa ngelaluin ini di kehidupannya. Secara kita masih tinggal di Indonesia, kita budaya kita sangat kolektif gitu. Ketika kita berbicara keakuan tuh rasanya dipandang egois gitu. Betul. Sampai kita sendiri kayak akan Asian value ya, betul, kayak sampai kita sendiri kadang tuh lupa untuk mengasihin diri sendiri juga gitu.
Dan itu yang aku temuin dan aku very treasured di novel Home Sweet Loan ini. Sampai akhirnya ketika diajak, aku mau sih gitu. Aku nggak mau karena ini aku sebagai generasi ini merasa ini penting untuk dibahas untuk banyak orang gitu. Iya, benar. Yang bisa menemani ya. Kalau kamu nggak sendirian gitu. Kadang-kadang ngejalanin itu tuh baru-baru bisa cerita sama keluarga. Kalau masalahnya di situ, iya kan? Mau cerita di mana ya kan? Lagi minum ya biar bisa sering. Tapi lo ngerti kan maksud gue? Nanti ada bilik curhat lagi. Nanti ada bilik curhat lagi. Iya, tapi maksudnya film ini tuh kayak bisa jadi, oh iya gue gak sendiri gitu. Karena itu yang paling penting sih ketika kenapa bilik curhat juga itu akhirnya memeluk banyak orang gitu. Karena tidak ngerasa gak sendirinya, itu yang paling penting. Waktu lagi bikin filmnya, waktu jadi saudara, banyak momen nangis gak? Sebenarnya sih gue udah senyum-senyum dari samping gue. Banyak momen nangis tuh konteksnya ketika Lagi take. Ada satu adegan aku mancing Nita sih. Aku mancing Nita di adegan salah satu sentimental teleponan dan kita malah banjir berdua gitu kayak mohon maaf nih saya mesti lihat monitor juga tapi kenapa saya juga nangis gitu. Tapi itu yang aku bilang kayak benar-benar sedekat itu gitu. Sejujurnya kayak buat aku kayak kemarin ada sempet kita bikin konten untuk interview dengan filmmaker sama cast juga. Ditanya beberapa pertanyaan tuh sulit banget untuk aku kayak keluar karena sedekat itu juga sepersonal itu. Jadi kayak setelah selesai interview ngerasa anjir gue kan banyak ininya ya, ternyata banyak denial ya. Pulang di Gojek tuh malah buka nangisnya tau gak? Jadi tuh kayak baru bener-bener kayak gimana ya rasanya tuh banyak banget yang emang banyak banget rasa yang aku taruh di film ini sih sebetulnya gitu. Dan aku rasa itu juga mewakili banyak kita gitu. Setuju. Terima kasih ya Sabrina sudah tidak menyolak proyek ini ya. Walaupun kamu picky. Karena ini emang belongs to you ternyata. Terima kasih. Tapi jangan ini ya, jangan sampai produser. Saya nggak sepikir itu. Nanti token siapa yang bayar? Benar. Nanti ditokon token Sabrina, token. Mesti bayar listrik, iya. Gitu. Terima kasih. Nah sekarang ke sudut yang sebelah sini, Gitaf. Bagus banget lagunya. Ya kan ini pertama kalinya atau sudah berapa kali kamu menjadi pengisi soundtrack film? Yang bener-bener bikin dari awal ini. Scratch ini? Pertama kali. Wow, kamu bikin sendiri kan lagunya? Iya, bikin sendiri. Umur berapa sih? Kamu tuh masih muda, kok kayak udah banyak banget ini ya, merasakan pahitnya kehidupan. Umur aku 23. Itu kan? Deket 32 loh. Ya lagunya dia gak cuma yang ini loh. Kan gue penyiar ya, jadi gue puterin lagu loh. Dari mulai yang banyak yang sebelum-sebelumnya tuh kayak orang umur berapa sih? Kok gue paham banget gitu apa yang dia rasain. Well done tapi ya. How do you feel ketika nyanyiin berhenti diakuin? Berakhir diakuin. Sorry. Berakhir diakuin. Maaf, bohong lagi. Maaf. Jangan ngomong dong. Ngomong. Gimana? Kelihatan anak muda juga baru ini tadi. Kalau kita ini kayak tua banget. Apa yang kamu rasain? Ada nangisnya juga nggak waktu lagi rekaman gitu? Oke. Sebenarnya pertama aku berterima kasih sama Kak Kris. Kamu di ujung sana karena sudah memberikan kesempatan aku untuk bener-bener menulis lagu cuman dari lihat filmnya doang. Aku sebenarnya nggak bisa. Aku nggak tahu kalau aku bisa nih nonton durasi 2 jam terus oke, gue harus bikin lagu dari itu. Itu kan tidak pernah terjadi kan sebelumnya dalam hidup aku. Nah aku sebenarnya merasa terhormat iya, tapi di satu sisi aku merasa aku mewakili suara banyak orang termasuk Kaluna gitu. Mungkin Kaluna itu adalah sosok yang kita lihat di layar, tapi sebenarnya ada kita di situ, ada aku di situ di Kaluna. Dalam arti, memang kita tidak pernah menyalahkan kalau kita itu dilahirkan ke bumi ini yang semraut ini. Tapi pernah ya? Ini bingung nih kalau gitu. Ini biasanya perbedaan umur biasanya kalau gitu. Oh gitu ya? Perbedaan umur biasanya. Tapi ini kelanjutannya. Kita belum ada di momen why me God belum. Gini. Bisa dilanjutkan nih. Oke. Mungkin kita nggak pernah menyalahkan kalau kita dilahirkan ke bumi ini. Tapi
Tapi ada banyak hal yang nilai-nilai turun-temurun dari keluarga kita yang kita sayangi itu, rasanya kayak udah berhenti di gua, udah stop, gua nggak mau lagi nih nurun ke generasi-generasi berikutnya, gua nggak mau jadi luka untuk orang lain juga. Banyak hal yang aku rasa kalau Luna tuh kayak udahlah yang lain dong gitu, kayak dia tahu nih udah semeraut, udah gitu. Nah makanya aku tulis berakhir di aku karena aku pengen karena aku juga punya keluarga ya, maksudnya aku kayak mama papa gitu. Walaupun aku sayang, tapi aku kadang suka kayak inhale exhale gitu, kayak mah please gitu. Nah aku pengen menyuarakan itu, makanya aku tulis berakhir di aku gitu. Karena kita kan suka dengar ya, orang tua kita tuh nggak tahu gimana cara punya anak, kan belum ada pengalaman. Kita juga nggak tahu cara parenting orang tua kita juga nggak ada pengalaman ya kan. Betul. Tapi kok makin kesini kita harus parenting mereka gitu kan, atas dasar keluarga. So dari nonton 2 jam itu kamu bikin lagu. Iya. Aku bedanya ada satu scene yang sebenarnya kalau teman-teman tadi lihat trailernya itu kalau ngomong kayak buat bermimpi pun tahu diri. Itu dari 2 jam nonton, aku benar-benar kepala aku terngiang-ngiang sama bermimpi tahu diri. Bermimpi pun tahu diri karena gini loh, mimpi itu adalah semua orang bisa bermimpi. Kita bisa mimpi kita jadi apa gitu. Kita bisa mimpi kita jadi kodok. Kita bisa mimpi maksudnya kita bisa mimpi jadi apapun gitu, setinggi-tingginya. Tapi masa mimpi kita harus tahu diri gitu. Hanya karena ya kita tahu kita dari lingkungan keluarga yang kayak gitu, kita tahu dari lingkungan yang semeraut itu, banyak tuntutannya makin gede. Ya mimpi itu lama-lama jadi lebur. Itu kan kayak kasian banget nih orang, kayak gue harus tahu diri kan untuk bermimpi doang. Padahal ini mimpi loh, ini baru mimpi loh, belum terjadi begitu, belum ngapa-ngapain belum. Gitu. Jadi makanya aku taruh aku taruh dialog itu di lirik aku, bermimpi pun tahu diri. Gitu. Ternyata gotong royong gak cuma untuk lingkungan ya, di keluarga pun ada gotong royongnya ya Bo ya. Betul. Tapi ini kapan dirilis publiknya? Biar pada nungguin juga gitu. Oke. Kan filmnya kan 26 ya, 26 September. Lagunya akan rilis duluan 12 September. Sebentar lagi dong. Iya. Iya kan, kayak semingguan lagi ya. Semingguan lagi, benar-benar. Wah, gokil. Terima kasih kita. Tapi aku mau nambah dikit. Oh, boleh sih ya. Memang proses waktu membuat lagunya tuh dari semua proses sebelumnya membuat lagu, kali ini karena dari jajaran pemain, sutradara aku udah taruh hati aku di situ. Waktu aku undang kita datang ke sinema, nontonin filmnya, ngobrol, itu bukan kayak Git tolong isi scene ini. Iya benar. Nggak gitu. Benar-benar aku cuma bilang, Git, aku mau karya yang terbaik dari kamu. Coba kamu dibebasin, jangan terbatas karena scene ini yang kosong jadi mau ditaruh di sini. Enggak gitu. Bukan filler ya? Bukan filler. Bukan. Jadi memang pada saat kita nonton, kita berdiskusi, dan ada voice note-nya juga dari kita yang kayak aku baru nyadar kalau Kaluna itu kenapa dia masih mau bantu, kenapa masih mau ini, ya karena dia berharap berakhirnya di Kaluna. Dan itu benar-benar aku kayak, aku dipertemukan dengan pengisi soundtrack yang paling tepat untuk Oxford. Di situ aku gak tidur 10 hari. Tapi emang harus ada kata-kata berdamai itu ya. Kenapa ya? Why me God gitu? You are the chosen one. Oke, Almira Bastari sekarang halo. Ini dia sang penulis novelnya. Tanpa beliau gak ada lah nih ya Home Sweet Loan. Kisah nyata kah? Fiksi. Oh fiksi, ya ampun. Fiksi tapi nyata buat banyak orang. Benar, untuk kamu enggak ya? Oh, jangan ya. Oke, keresahannya Almira waktu itu pertama kali gue bikin nih novel yang relatable buat banyak orang, dan jadilah ini tuh apa sih yang pertama kali? Karena aku kan orang kantoran ya, dan banyak banget cerita-cerita dari mereka itu juga soal perjuangan hidupnya. Terus juga baca dari komentar pembaca, Kak tolong dong bikin novel tuh yang lebih dekat ke realita. Yang misalnya tokohnya tuh masih naik angkutan umum, terus juga masih harus banyak berjuang di karir dan lain sebagainya gitu. Dan menurut aku salah satu yang ironisnya tuh misalnya kalau kita semua di kantor pasti senyum terbaik dan dengan tercantik gitu kan, menjadi orang ramah, tapi sebenarnya mungkin kita di rumah juga hancur lebur
sebuah rahasia yang paling orang mungkin nggak mau masuk ke sana, nggak mau cerita ke orang lain gitu. Terus juga perjuangan ya setiap orang sih yang menurut aku akhirnya oh bisa nih diambil kayak mulai cerita banyak orang, terus juga curhatan dari banyak orang, terus aku juga lihat gimana cerita-cerita ketika aku riset gitu ya, orang tuh udah kerja capek, udah berjuang mati-matian, ternyata pas beli properti ketipu gitu, dan itu yang hancur bukan dia aja, tapi seluruh keluarganya tuh ikut masuk ke dalam kegelapan itu, sehingga lahirlah ini Novel Home Sweet Home. Ya, ingin hidup lebih bagus lagi dengan punya properti tapi ketipu. Wah itu udah nangis, lemes ya. Nah kalau ensemble dari cast ini puas ya Almira, lihat ada Yunita Siregar, Derby, ada Vita juga, ada Risti. Puas banget. Waktu pertama kali aku di cast aku sama castnya gitu kan, terus juga aku nonton video castingnya beberapa gitu kan, aku kayak oh iya ngerti alasannya. Kemudian kan Sabina juga jelasin gitu kan, sukanya nanti karena ini misalnya gitu kan. Terus aku nonton berapa mungkin puluhan kali gitu kan, akhirnya oke ngerti. Setelah nonton filmnya, menurut aku mereka adalah cast terbaik yang bisa ditemukan. Terus kayak semuanya pas banget, kayak born to be those characters. Yeay, seneng dong, lega ya. Oke, terima kasih Almira. Berikutnya langsung Vita. Halo Vita. Vita Anggraini sebagai Mia. Gak lihat tuh. Nah, ini kan kamu udah lihat tadi pertama kali ya, trailernya ya. Ikut nangis juga ya buat kamu ya. Nengok. Banjir. Gimana prosesnya bangun karakter dari sebelumnya kenal atau nggak kenal sama Yunita, sama Derby, sama Rizky? Oke, sebelumnya mau kenalan dulu ya. Iya. Halo semuanya, saya Vita Anggraini. Di sini berperan sebagai Mia. Sebelumnya cast-castnya ini saya sudah berteman lama. Dari Kanita, Kak Derby. Kalau Kak Rizky aku baru kenal, tapi kayak ya udah langsung klik aja gitu. Dan jadi bangun chemistry-nya nggak gitu susah ya? Enggak sih, alhamdulillah. Seru banget sama mereka. Waktu lagi ada belakangnya. Jadi bingung. Tadinya mau komennya gimana? Tapi kamu relate gak sayang sama Home Sweet Home ini? Aduh, ini mah relate banget. Ini aku ngelihat Kaluna itu sebenarnya diri aku juga gitu loh, sebenarnya kayak bukan cerita baru lah dalam hidup kamu ya? Iya, gue mau ngomong apa ya Say? Oke, gue nervous nih soalnya film pertama Say. Gak apa-apa. Semoga kamu buat kita. Gak biasa banyak orang ini. Biasanya waktu lagi debut pas Zoom meeting ya? Pas pandemi ya? Ini sekarang ada orang. Oke, gue mau coba serius ya Say. Bisa. Iya, serius ya. Ini film sungguh relate sama saya juga, jadi bukan karena karakter Mia doang, tapi Kaluna pun juga, karena jujur pribadi, aku emang salah satu anak sandwich generation juga, karena orang tua aku mungkin zaman dulu sama zaman sekarang udah beda ya, bisa dibilang udah divorce, jadi kayak mau nggak mau, aku sebagai anak pertama bisa dibilang kayak mau nggak mau menanggung mamaku sama adik aku juga gitu. Walaupun aku udah berkeluarga tapi kayak aku tetap masih yang kayak mamaku, Kak token dong, oke, gitu. Jadi masih yang kayak begitu, masih merasakan gitu. Jadi Kaluna adalah aku juga. Jadi makanya aku pas lihat trailernya Neng-nong, terus habis itu dinyanyiin lagunya Token lagi. berakhir di aku, Amin. Neng-nong gitu kan. Jadi kayak berakhir di aku, iya aku bang, aduh ya Allah aku pengen banget berakhir di aku kan udah punya keluarga ya, aku udah punya anak-anak juga. Jadi Udah menikah. aku sudah punya anak dua. Wow, 2. Lahirnya di mana? Gingsul. Lahirnya bagus banget. Wow, hebat loh Vita. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ada hashtag itu lagi keluar. Jadi waktu pas denger lagunya siapa namanya tadi? It Gitar, berakhir di aku. Itu
bener-bener liriknya bener-bener itu untuk aku juga gitu loh. Kayak aku berharap perasaan ini, beban yang aku rasain selama ini untuk keluargaku, bisa dibilang aku ingin berbakti sama keluargaku gitu, cuman di aku aja gitu. Maksudnya aku nggak mau sampai anak-anakku juga merasakan gitu. Biarkan mereka punya. Baru gue mau komentar nih. Biarkan anak-anakku punya mimpinya sendiri ya. Iya. Gak keganggu sama mimpi dari orang tuanya. Terima kasih Vita. Risti Tagor. Wah, ini dari zaman dulu nih. Apa kabar sih Mbak Risti? Kangen banget loh. Alhamdulillah baik. Ya Assalamualaikum ampun. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak gitu loh, Fit, kalau ngomong tuh kayak gitu. Adem ya. Dan yang pasti Tarnish ini ternyata representasi dari wanita yang berupaya keras untuk menyeimbangkan karir sama keluarga. Oh, kisah nyata ya berarti ini. Iya ya, makanya jadi apa ya, kalau ngebahas soal Tarnish sih, aku kayaknya udah entah berapa kali aku bilang makasih sama Kak Sabrina. Aduh, ini tuh kayak melo banget ya hari ini ya. Hari ini kenapa banyak sekali apa ya, nangis tapi nangis haru gitu ya. Jadi kayak ya bener banget. Jadi Tarnish tuh ya aku, tapi juga Kak Luna juga dalam cerita ini juga banyak momen-momen yang aku rasain juga gitu ya. Jadi apa ya, rasa kayak film ini tuh bener-bener mewakili banyak hati. Dan bersyukur banget aku jadi Tarnish. Tarnish itu sahabatnya Kak Luna, dimana banyak banget kadang kita ngerasa bahwa sahabat itu justru jadi saudara yang gak sedara sama kita, jadi orang nomor satu yang mendengar kita tanpa apa ya, tanpa judging gitu. Kadang-kadang sometimes kita cuma pengen didengar, kayak validasi, boleh gak sih perasaan gue nih, gue sedih loh, boleh kan sedih gitu. Dan kadang-kadang sometimes mungkin aku gak ngerasain itu, tapi pasti ada yang ngerasa bahwa keluarga lah yang melukai justru gitu, seperti Kak Luna. Dan mewakili ya. Dan Tarnish di sini sahabat yang memang dari lama. Dia seorang perempuan yang sudah punya anak ya. Dari persahabatan ini dia punya anak. Jadi itu pun relate sama aku bahwa Sandwich Generation itu bukan cuman hanya beberapa versi, tapi banyak banget versi dengan tingkat level yang berbeda-beda gitu ya. Dan tapi ada juga sih yang one of lucky yang gak ngerasain itu sepanjang hidupnya. Bersyukurlah, sangatlah banyak bersyukur kepada Tuhan tidak merasakan itu ya. Kalau kata Mia, Masya Allah tabarakallah ya, bisa tidak merasakan situasi itu gitu ya. Jadi ya aku merasa sangat penuh syukur, gak ada kata lain selain penuh syukur. Apalagi aku dapat kesempatan kembali setelah 15 tahun ya. Masya Allah, dimana memang kemarin hidup tuh pilihan, aku pilih buat ngabdi sama anak-anak. Dan di saat tahun kemarin aku bilang kayaknya aku pengen main film deh. Tiba-tiba Tuhan entah gimana sampai Kak Sabrina hubungin aku dan juga Kak Kris untuk mengizinkan aku sebagai Tarnish gitu. Oh, keren. Emang gak ada yang sia-sia. Anaknya udah usia berapa sekarang ya Mbak Risti? Yang paling besar udah SMP kelas 1, yang paling kecil SD kelas 1. Jadi emang aku udah targetin kayak anakku sekolah, aku bisa kembali lagi gitu sama hal-hal yang aku rindu. Dan ya Tuhan mengabulkan itu, alhamdulillah. Keren loh. Wah, pas banget ya, pas tiba-tiba gue pingin berkarya lagi di telepon. Memang gak ada yang sia-sia perjuangannya. Dan sekarang nih, Derby Romero, halo. Halo semua, halo. Derby Romero, awet muda sekali ya beliau ya. Dan lo pakai air wudhu doang, nggak dong? Derby, gimana nih? Kan sangat relate ya pasti sama karakter dari Danan ini. Ya, lo bangun chemistry untuk bisa menjadi sosok Danan tuh gimana perjuangannya? Atau nggak perlu berjuang? Hari-hari aja. Kenapa ketawa gitu banget? Sebenarnya karakter Danan itu mungkin dari sepanjang gue menjadi aktor, ini adalah salah satu, ini malah karakter yang gue paling relate sebenarnya. Gue merasakan banyak kesamaan dan emang mungkin secara background story-nya pasti berbeda, tapi secara apa ya, secara pribadi tuh gue banyak banget kesamaan. Misalnya salah satu contohnya yang gue sangat merasa relate, gue tipe ya orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang dulu, kebahagiaan teman-teman, apalagi sahabat-sahabat, orang-orang tersayang gitu, dan itu ada di Danan. Dan Danan ini adalah karakter yang dia memang selengean, memang
tengil-tengil, tapi dia tuh penyayang dan baik hati, dan dia sangat sangat peka, dan gue punya itu juga gitu ke teman-teman gue. Jadi di sini gue lumayan apa ya? Coba dibantu Sab. Apa? Waktu teh kena nangis-nangis gimana? Kualat kan? Gue kualat. Iya. Tapi emang gue pertama kali ketemu juga kita ngomong emang sebenarnya banyak banget yang gue merasa mirip gitu. Iya. Jadi kita tuh sebelum project ini nggak kenal. Iya. Nggak kenal. Tapi memang pas aku baca pertama kali ketika membayangkan Danan, menurutku tuh karakternya agak sulit. Kalau salah langkah memilihnya, mungkin iya jadi beda versi gitu maksudnya. Terus emang pertama kali itu kepikirannya tuh Derby gitu. Beneran. Tapi sojo mahal awalnya ditolak dulu. Gak gitu ceritanya. Gak gitu ceritanya. Iya. Enggak. Jadi awalnya dia schedule-nya nggak masuk. Ya. So sibuk. Sorry. Iya. Tapi akhirnya prosesnya berjalan. Ini juga kita juga bukan yang akhirnya nge-hold dana juga, kita juga open casting dan lain-lain. Tapi kenapa ya kayak belum ada klik gitu. Terus kayak terakhir aku ngobrol sama cast director aku, boleh nggak dicoba lagi, dilempar lagi nih ke DRB. Pas balik ke Indo. Pas banget mau balik. Karena emang kita agak mundur sedikit secara produksinya gitu. Oh ya, tinggal di SG ya kamu ya? Iya, tapi waktu itu emang aku lagi pergi ke tempat lain. Lagi ada kerjaan dia ada tempat lagi ada. lain. Oh ya Allah, Masya Allah iya, tabarakallah iya. Kita yuk duduk di dalam. Tapi itu pas, jadi aku baru kenal tuh saat itu, dan aku nggak tahu sebenarnya aslinya ternyata semirip itu. Nggak, ternyata banyak banget traitsnya Danan yang ternyata dia banget juga, dan dia ketika dikasih breakdown karakter dan sinopsis dan skrip juga dia kayak sebetulnya ini orang dalam yang nulis apa gimana sih? Enggak, iya lagi bener, dan lucunya memang kan deket juga sama Yunita kan, Derby kan, bener-bener yang deket banget dari awal gitu, maksudnya udah kenal lama gitu. Lucunya yang malah kita jaga-jaga pas syuting tuh jangan sampai keluar aslinya pertemanan kalian kan, gitu kan? Jaga banget itu yang dijaga banget, karena kita deket banget. Deket banget, tapi kan harusnya masih ada perbedaan karakter antara Nika sama Kaluna, dinamika itu kan harus kita bedain. Jadi kayak walaupun mirip nih sama karakternya Danan, tapi menurutku tetap beda juga sih. Betul, dan ini challenge-nya kita yang gua seru banget adalah sama Sabrina itu adalah kita mencoba mendesain sambil membayangkan gini, ini kan karakter yang ada dari buku. Benar. Dan pasti kan dari Malam Mira udah punya banyak pembaca yang udah punya interpretasi sampai banyak masing-masing gitu. Dan itu yang akhirnya gue sama Sabs tuh seru banget ya kita mencari gimana pembawaannya Danan gitu. Iya. Karena gue juga tetap merasa memang Danan dan Derby itu orang yang berbeda. Mungkin secara traits iya sama, tapi kan gesture, cara ngomong, cara ngelihat, cara semuanya itu pasti berbeda. Setiap manusia kan pasti berbeda. Nah itu yang seru banget kita gali bareng. Kulik bareng sih. Kalau sama Nita juga lucu, karena aku sama Nita deket banget udah dari kita begini ya Nita. Dari video. Dari single ya. Dan Nita. Nangis ketawa. Dan aku syuting gini sih. Bener sumpah syutingnya begini. Nah aku sama Nita deket, kita udah bener kayak abang adik, bener kayak abang adik banget. Dan lucunya Nita nih juga sahabatan sama adik kandungku. Oh, I see. Jadi di sini justru kayak yang bener kata Sab, memang dijawab gimana caranya supaya ini jangan sampai yang ada di kehidupan kasih kita tuh bawa ke situ kedekatannya, karena harus berbeda banget kan. Oh, agak susah tuh ya. Pas lagi udah cut, balik lagi nih. Tapi seru. Jadi setiap kayak adegan-adegan kita berdua apa gitu itu kita discuss bareng aku sama Nita sama Sab juga, jadi seru banget, nyarinya tuh seru banget. Ternyata prosesnya luar biasa ya, walaupun ini dekat sama kita tapi karena ini buku, jadi tetap harus ada adaptasi yang luar biasa ya, karena pasti berbeda. Terima kasih Derby. Kalau untuk Yunita Sregar sang Kaluna nih, jangan sampai ada hashtagnya kan, aku Kaluna. Terima kasih sudah menjadi sosok yang jadi bagian dari Sandwich Generation yang terjadi ini. Nasib-nasib yang kurang baik ya kadang-kadang. Tapi kamu sendiri merasakan seperti itu atau enggak? Atau memang ya udah gue mainin yang terbaik aja? Oke, halo semuanya, aku Yunita Siregar. Aku mau ngucapin makasih dulu nih buat Kak Kris dan Kak Sab yang udah ngasih aku kepercayaan sebesar ini. Dan makasih juga Mbak Al
Gita karyanya indah banget gitu. Jujur, aduh energi kalian tuh kenapa ya? Kok membuat haru gitu di sini. Oke. Maksudnya relate-nya ya. Ketika aku baca karakternya Kaluna ini, aku sampai harus stop dulu di scene sekian gitu karena aku nyesek banget bacanya. Kayak mungkin di sisi lain ada kayak kok ini banyak banget akunya dan kisah hidupnya dia kok sepelik ini gitu. Sampai aku nyari waktu dulu untuk taruh deh ini kok nyesek banget gitu. Tapi relate banget sama akunya adalah Kaluna ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama itu cowok, itu Kanendra. Kakakku yang kedua itu cewek, itu Kamala. Dan dimana setiap keluarga aku percaya pasti akan ada waktunya minta tolong satu sama lainnya. Itu masalah waktu aja. Mungkin pada waktu itu aku yang Tuhan lihat punya capability lebih besar untuk menanggung semuanya. Yun, nangis juga ya. Kenapa kita bungsu rasa sulung ya pemirsa? Aku juga bingung ya kan. Jadi aku sangat terwakilkan perasaan aku oleh Kaluna gitu. Dan aku salah satu yang percaya bahwa perang yang akan mencari aktornya. Jadi mungkin karakter Kaluna yang Mbak ciptakan mau berbicara, mau hidup melewati aku yang mungkin punya karakter yang hampir sama dan perjalanan hidup yang hampir sama. Jadi tadi ketika ada lagunya berakhir di aku, kalau kalian semua bersandar sama aku bersandar sama siapa gitu. Wow, itu wow. Gak bener nih perempuan. Lo tuh ya, lagu-lagu lo tuh bikin orang mau menyayat tembok. Terus tadi kita nyanyi kayak, ini lagu apa? Aku udah berusaha kuat kok kayak gini sih. Aku nggak salah, kamu nggak boleh nyerah nih. Kita nggak boleh gitu loh. Bagus banget. Jadi itu kayak teriakan hatinya. Mungkin Kaluna nggak nyebutin itu di dialognya, tapi mungkin dari sepanjang filmnya itu kita bisa nangkep itu yang dia rasain ya gitu ya. Ada omongan itu dan itu yang aku rasakan juga, dan itu aku rasa banyak banget orang yang merasakan hal seperti itu gitu loh. Dan menurut aku Kaluna ini memang merepresentasikan banyak banget perasaan orang. Jadi mudah-mudahan karakter Kaluna yang aku hidupkan bisa mewakilkan semua perasaan para pejuang hidup ini. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Benar-benar kamu ya berarti karakter ini ya. Berarti banyak sekali tahan napas dulu ya untuk stay in karakter. Karena terlalu banjir, terlalu boleh. Keren, jadi makin gak sabar loh aku untuk tanggal 26 September nanti. Karena menurut gua karakter semakin mirip itu semakin sulit untuk diperankan. Iya kan? Justru kalau baru justru ini, tapi kalau kalian semua ya aku kayak gitu. Wah, ini hebat. Menahan sisi untuk jangan keluar dulu nih kodamnya nih kan. Kodam sebenarnya mau keluar nih. Ya kan?